Ketika saya mendengar kabar bahwa OCCRP menyebut Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup, saya merasa jangan-jangan saya tertipu selama ini. Karena itulah saya membaca langsung website OCCRP. Dan dengan cepat, hanya dengan membaca sebagian konten mereka, saya bisa langsung tahu kabar bahwa OCCRP menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup di dunia adalah bohong. Oke guys, kita langsung menuju saja ke situs resmi atau laman webnya OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kita langsung menuju saja ke laman webnya. Ini dia guys. Di sini OCCRP ya sudah mengeluarkan nama ya seorang pemimpin Suriah, Bashar al-Assad ya, yang berhasil memenangkan nominasi ya sebagai Person of the Year, sebagai tokoh terkorup ya versi OCCRP. Oke. Terkait dengan soal Jokowi yang sempat dinominasikan oleh publik dari Indonesia, kita langsung saja cari beritanya di sini guys. Kita langsung menuju ke report OCCRP ini ya. Ini dia OCCRP History Facts. Kita langsung lihat di kolom kecil ini yang teratas. Oke, kita langsung saja. Behind the Decision Indonesia, how OCCRP Person of the Year highlights the fight against corruption. Di sini baik, kita lihat penjelasannya di sini ya. Ini versi aslinya dalam bahasa Inggris guys. Berhubung kita orang Indonesia yang kurang begitu paham tentang grammar, tentu saja kita bukan orang yang fluent ya. Sebaiknya kita menuju saja ke, kita melihat saja yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia ya. Ini dia pernyataan dari OCCRP ya terkait dengan adanya nominasi dari publik yang ada di Indonesia. Coba kita lihat sini, saya sudah mentranslate ya. Ini dia guys, kita baca ya. Proyek pelaporan kejahatan dan korupsi terorganisasi baru-baru ini mengumumkan Bashar al-Assad sebagai tokoh tahun ini, sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan yang terbaik dalam memajukan kejahatan dan korupsi secara global dan bla bla bla. Kita tidak usah baca secara ini, kita langsung ke poinnya saja. Ada yang menarik di sini ya. OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena usulan-usulan tersebut datang dari seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan dalam nominasi finalis mereka yang mendapatkan dukungan online terbanyak dan memiliki dasar untuk dimasukkan. Nah, selanjutnya OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidennya. Ya, di sini jelas OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan pribadi. Ya, kita lihat di sini, kembali ke laman webnya.
ya. Ini dia guys, OCCRP has no evidence that Jokowi engaged in the corruption for the personal financial gain during his presidency. However, civil society bla 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 bla. Jadi OCCRP has no evidence that Jokowi engaged in the corruption for the personal financial gain during his presidency. Jadi tidak ditemukan bukti ya. OCCRP secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti. Betul, dinobatkan, dinominasikan oleh beberapa orang, dan itu merupakan hak yang diberikan oleh OCCRP kepada jurnalis atau publik yang menominasikan. Tapi jangan lupa, OCCRP akan menilai, dia punya juri akan menilai layak apa tidak orang yang dinominasikan ini. Dan buktinya sangat jelas di sini. OCCRP menyatakan bahwa Jokowi tidak layak untuk dijadikan nominasi, tidak ditemukan bukti bahwa Jokowi itu korupsi selama dia menjadi presiden, tidak ditemukan bukti. Ya, ini sangat jelas, jadi jangan digoreng-goreng guys. Kita langsung saja ke websitenya, langsung baca. Anda tidak paham bahasa Inggris, Anda tinggal copy paste dan cari translator di Google, sangat banyak. Dan Anda bisa mendapatkan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini sangat mudah. Anak-anak SD juga bisa menemukan berita ini dengan sangat mudah di internet. Sudah di era internet 5G, tidak perlu gelar seorang profesor dan doktor untuk menemukan berita-berita yang sangat sederhana untuk ditemukan ini. Baik, ini sebuah penjelasan. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan guys. Jadilah masyarakat yang lebih bijaksana untuk melihat berita. Jangan langsung percaya dengan berita-berita yang tidak jelas, karena sumber berita yang benar sangat mudah ditemukan di era internet zaman sekarang ya. Seperti berita-berita yang terkait dengan Jokowi di OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project ya. Kita lebih bijaksana dan di sini sangat tegas. Baru kita buka webnya saja sudah langsung menemukan inilah orang yang dinyatakan sebagai pemenang nominasi ya. Dan yang kedua, yang mendapatkan suara kedua terbanyak adalah dari seorang dari Afrika, Kenya ya. Dia adalah, kalau nggak salah siapa, Presiden Kenya ya. Sini dia, ini dia ya, mendapatkan lifetime non-achievement ya. Dia di urutan kedua yang ditetapkan secara resmi oleh OCCRP dan tidak ada, ini sudah sangat jelas terkait dengan huru-hara berita mengenai Jokowi. Di sini memang di OCCRP ada dijelaskan tentang nama Jokowi yang dinominasikan, tapi ternyata memang OCCRP ini menilai nominasi ini tidak layak dan tidak ditemukan bukti ya. Silakan baca di laman resminya OCCRP, di halaman utamanya di website ini. Anda langsung saja menuju ke sini, report ya, report on OCCRP Distort Facts. Kita klik di sini dan di sini ada kolom kecil ya, yang di artikel yang di kolom kecil ini. Ini dia yang teratas, kita klik dan ini dia penjelasannya ya. Behind the Decision Indonesia, how OCCRP
Person of the Year highlights the fight against corruption. Ya. Di sini dijelaskan sangat clear mengenai nominasi nama Jokowi yang mereka terima, tentunya dari publik, ya, publik di Indonesia. Publik itu sangat luas, netizen, dan tentunya sebagian besar mayoritas utama mereka semua adalah para pembenci Jokowi, sudah pasti. Tapi itu jadi dimentahkan dengan sangat telak oleh posisi RP sendiri bahwa tidak ditemukan bukti, ya. Semoga ini bermanfaat, guys. Jadilah lebih smart untuk hal-hal yang sederhana ini, tidak usah digoreng-goreng, apalagi orang-orang partai yang langsung mengait-ngaitkan dengan KPK. Anda itu orang bodoh, ya. Tidak ada hubungannya hal-hal yang dirilis oleh OCC RP dengan KPK. Apa korelasinya? Ini sebuah lembaga, tentunya saja bisa saja diterima oleh masyarakat, tentu saja bisa juga tidak diterima, karena nominasinya ini datang dari wartawan dan publik di seluruh dunia, dan wartawan dan publik ini juga belum tentu mewakili suatu kebenaran, ya. Dan jangan lupa di OCC RP ini sendiri mereka punya juri yang akan menilai dan akan menentukan mana yang layak, mana yang tidak. Oke, clear sampai di sini. Semoga bermanfaat. Marilah kita lebih pintar walaupun sedikit, tapi jangan menonjolkan kebodohan atau kedunguan yang sangat tidak masuk akal di era internet sekarang ini. Bravo Indonesiaku. LSM International itu memang membuat sebuah laporan tentang siapa yang layak disebut sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang dinobatkan sebagai Person of the Year adalah pemimpin Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Tapi mereka tidak membuat investigasi tentang Jokowi. Lantas kenapa nama Jokowi disebut-sebut? Menurut dugaan saya, ini adalah rekayasa yang dikomandani gerakan anti-Jokowi di Indonesia. Mereka dengan sengaja men-spin laporan OCCRP yang asli, menuliskannya dalam bahasa Indonesia sehingga seolah-olah OCCRP menyebut Jokowi adalah pemimpin korup, dan lantas menyebarkannya kepada jaringan wartawan di Indonesia. Saya tidak ingin menuduh para wartawan dari Kompas, Tempo, dan lain-lain dengan sengaja menyebar kabar bohong, ya. Saya duga mereka tertipu oleh penyebaran tulisan yang disebarkan oleh kaum anti-Jokowi tadi. Tapi supaya Anda nggak bingung, saya paparkan saja secara lengkap duduk perkaranya. Salah satu cara OCCRP menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin terkorup di dunia adalah dengan mengundang para pembaca dan wartawan di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. Siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Saya rasa OCCRP ini tidak ingin penentuan namanya ditentukan hanya oleh segelintir orang di Amsterdam. Karena itu, daripada nama-nama pemenang ditentukan oleh sekelompok anggota juri yang terbatas, mendingan daftar namanya dibuka untuk seluruh pembaca. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah itu dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Di dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, ada juga ilmuwan. Tapi suara dari netizen ini cuma jadi tahapan pertama penentuan pemimpin terkorup. Tim juri yang terdiri dari 6 ahli kemudian melakukan penilaian berdasarkan keahlian masing-masing. Ternyata pada akhirnya mereka menentukan bahwa yang paling pantas ditetapkan sebagai pemimpin terkorup adalah Bashar al-Assad, yang namanya sama sekali tidak tercatat dalam daftar nominasi dari netizen. Jadi hasil polling online dari netizen itu hanya diberlakukan sebagai masukan. Sementara yang menentukan Person of the Year versi OCCRP adalah tim juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Jokowi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai salah seorang pemimpin terkorup menurut OCCRP. Yang menyebabkan nama Jokowi masuk dalam daftar nominasi adalah kelakuan para pembenci Jokowi yang memobilisasi netizen untuk mengirimkan nama nominasi.
sama sekali nggak objektif. Dan kita tentu tahulah bahwa platform X di Indonesia memang didominasi oleh kaum pembenci Jokowi. Ya. Oke, clear sampai di sini. Semoga bermanfaat. Marilah kita lebih pintar walaupun sedikit, tapi jangan menonjolkan kebodohan atau kedunguan yang sangat tidak masuk akal di era internet sekarang ini. Oke, kita ketemu lagi. Salam NKRI, berapa Indonesiaku, and then God bless us. Thank you.